Sobat PTIB dan teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Hilmi di podcast PTIB. Chapter 2, kita akan membahas tentang anime. Kali ini kita sudah bersama teman kita dari PTIB yaitu Fadil Hanif. Hai Fadil. Halo. Hai. Oke, gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Baik-baik. Sehat. Syukurlah kalau sehat di sana. Kali ini kita mau bahas nih tentang anime. Fadil pasti tahu kan kalau anime saat ini kan sudah berkembang cukup pesat ya. Kenapa sih kamu itu suka anime? Dari pendapat ini dari awal saya menerjuni dunia anime ya. Kayaknya kalau kita di umuran sekarang itu maksudnya dari awal kan pasti semua tahu ya kalau anime awal-awal zamannya kita itu yang ada di TV itu kira-kira kan antara kalau nggak Naruto atau Kapten Tsubasa atau One Piece, Dragon Ball dan lain-lain. Nah, masa kecil saya itu lihat tontonan itu kalau nggak salah setiap hari Minggu itu pasti Indosiar ya. Terus zamannya belum ada Global TV itu kalau nggak salah. Ya dulu masa kecil TK awalnya masih ya nonton Teletubbies lah, kayak gitu-gitu itu kan. Terus ya di Indosiar kan banyak sekali tuh animasi-animasi zaman segitu itu sebelum ada Naruto dan lain-lain ya, entah Dragon Ball dan kawan-kawannya itu semua kan ya anime ya. Itu starting saya di situ. Terus ketika sudah beranjak sekitar SD kan, ya setelah konsumsi saya masih nonton langganan hari Minggu Indosiar itu masih sampai SD kelas 6 kalau nggak salah. Habis itu mungkin sekitar SMP itu sudah jarang nonton. Terus ketika itu saya menyadari kalau bahwasannya kartun yang ada itu dan yang saya minati itu rata-rata ternyata ya anime, dalam artian Naruto, One Piece dan itu kayak hal yang menarik ya dibandingkan pasarannya kartun zaman itu. Rata-rata Jepang mendominasi pada waktu itu. Jadi saya pertama ya di situ kan. Terus kedua mungkin saya suka baca komik kan. Dulu saya hiburan saya itu ya baca komik. Biasanya beli di boleh sebut merek ya, Gramedia ya. Jadi toko buku itu zaman harga komik 6.000 sampai sekarang sekitar hampir 20.000 ya. Terus kebetulan tetangga saya itu punya lengkap serinya Doraemon komik sama Yu-Gi-Oh kalau nggak salah. Jadi ya itu dulu ya hiburan saya terbatas kan. Dalam artian saya juga belum punya PS1 kalau nggak salah belum ada. Maksudnya PlayStation ya juga belum ada game-game ya. HP zaman segitu ya nggak ada kan. Iya, iya. Masih HP kuno ya. Jadi yes, like mainan di luar ya. Dan kebetulan juga daerah rumah saya kan perumahan ya. Terus perumahan itu kalau nggak ada temen yang seumuran ya, akhirnya ya nggak jarang main di luar. Akhirnya hiburannya anak kecil ya akhirnya di rumah kan. Dan untuk menyibukkan di rumah itu paling banyak itu akhirnya ya antara mainan-mainan sing di rumah atau ya baca komik itu salah satunya. Itu yang membuat saya pertama menerjuni dunia adalah komik. Setelah oh ya selain dari Indosiar kalau di daerah Jawa Timur itu dulu ada Space Tune ya. Iya, iya, iya. Space Tune. Itu makanan saya setiap hari itu zaman-zaman SD. Ya, sampai saya hafal itu kayak jadwalnya ini apa ini jam berapa ini tontonnya apa sampai hafal. Ya, episodenya diulang-ulang juga ya hafal kan. Terus ya SMP tuh baca komik itu kan akhirnya. Terus saya pribadi kan anaknya introvert ya kalau dihitung-hitung. Jadi kalau saya pikir-pikir lagi saya introvert terus ya. Sosial saya juga nggak sebaik anak-anak yang suka di luar rumah kan. Ya pada akhirnya saya juga kebetulan ya hitungannya kalau mau dilihat ya pergaulannya hitungannya anak-anak yang tidak suka main ya, hitungannya di luar, mainnya di rumah sesama introvert. Dan itu dunianya introvert itu rata-rata ya kalau nggak bahas game ya bahas film anime ya. Zaman itu segitu ngomongnya bukan anime ya Kak, apa ya, Kartun ya mungkin ya. kartun lah, masih Iya, zamannya belum ada istilah anime lah. Aku iya. nggak dengar maksudnya yang bilangnya kartun, cuman kita taunya kartun yang serinya ya gambarnya kayak Naruto gitu kan. Iya, iya. Kalau yang kalau dia emang kartunnya luar itu
beda kayak gambar kan. Maksudnya beda, biasanya ada 3D kalau mereka. Kalau kita kan 2D kan kalau di Jepang biasanya di awal-awal. Setelah dari sana main dunia game dan dunia antara ya itulah dunia saya di game sama itu. Terus saya itu sih lagu ya, masalah lagu. Kebetulan pada waktu itu lagu di rumah juga nggak tipikal keluarga saya bukan yang suka nyetel lagu ya. Terus kalau saya lihat di TV lagu-lagu kan cinta-cinta tuh. Iya, iya. Kalau Benar. zaman segitu anak kecil nggak tahu tuh cinta-cinta. Terus kayak dengernya itu kayak agak, kalau saya pribadi ya agak Iya. ilfil. Kayak ngapain sih kayak gitu kan, kayak aneh kan. Ternyata saya nggak suka lagu Indonesia, dalam artian pada waktu itu nggak ada lagu anak-anak juga ya, selain Iya, Balonku iya. dan lain yang standar itu yang ya wis itulah. Selain itu nggak ada. Akhirnya ya saya dengernya lagu, kalau lagu Inggris juga kan juga kita tahu artinya kan, kalau bahasa Inggris akhirnya ya sama Iya, kayak iya. cinta-cintaan kan. Jadi kayak aduh nggak ada lagu lain nggak. Kebetulan saya sukanya Jepang itu gara-gara saya suka lagunya nggak tahu artinya. Nah itu. Jadi yang didengarkan melodinya akhirnya. Dan nggak rata-rata di Jepang juga lagu cinta-cintaan juga nggak. Dalam artian di anime itu sebenarnya lagunya nggak cinta-cintaan sih pada waktu itu. Jadi saya senang biasanya antara persahabatan, antara mengejar mimpi. Ceritanya, maksudnya lagunya artinya cocok lah untuk saya daripada yang cinta-cintaan ya zaman segitu. Jadi Iya, iya, iya. Jadi akhirnya saya heeh, dengerin lagu nggak pun relate. dan bisa relate dan kayak bener-bener anak-anak yang nggak tahu cinta-cintaan ya zaman segitu. Jadi kayak gitu. Apalagi ya Indonesia kayak selingkuh, kayak nganu kan, Iya, iya. tambah anak kecil masa masa ngerti kayak gitu kan. Bener Iya, iya, diselingkuhi iya. apa ditinggal masa ngerti gitu kan. Jadi setelah itu ya di dunia itu ya kebetulan pas pada waktu SMA, SMK, kebiasaan saya dari SMP, SD, SMP itu masih kebawa. Maksudnya ya saya nggak jauh-jauh banget, malah dalam artian saya malah ketemu satu circle yang sama dengan satu passion yang sama, yaitu kayak Jepang itu saya sukanya sih ceritanya benar-benar kreatif ya pada waktu zaman segitu, dibandingkan dibandingkan itu, soalnya pas masa-masa transisi saya lihat transisi dari yang anak-anak banget, maksudnya anime untuk anak-anak, masih untuk anak-anaknya masih banyak, kayak Doraemon dan lain-lain, transisi ke anak, ke untuk halayak umum lah, belum sampai dewasa sih, masih di halayak umum untuk remaja itu shonen ya, banyak kalau istilahnya shonen untuk anak-anak remaja itu transisi ke sana. Dan ya banyak sekali hal yang lebih menarik lagi dari situ. Kayaknya ya dari situ sampai sekarang ya akhirnya nyemplung ya, karena memang saya pribadi hobi saya selama sampai kuliah ya, mendalami, mengerti kayak nganu. Saya sukanya di Jepang itu adalah karena memang mereka dalam artian tidak membatasi pemikiran seseorang. Jadi mereka dalam bentuk manga itu bisa berekspresif sekali dibandingkan di negara-negara lain. Iya, iya. Konten mereka dan itu kayak restriction-nya lebih sedikit daripada kayak yang lain. Kayak yang lain kan mesti ada kayak sensor atau apa. Iya, Kalau iya. di Jepang sebenarnya masih lebih bebas daripada itu, dan itu membuat orang bereksplorasi lebih tinggi. Maksudnya selain ide mereka, selain konten yang mereka keluarkan ya, tapi ide Iya. mereka pun tidak dibatasi, nggak norma dan moralnya mereka kan berbeda daripada yang lainnya. Jadi mereka nggak terlalu dibatasi banyak lah untuk Iya, iya. bereksplorasi, berpendapat juga tidak bermasalah. Mereka jadi sekitar, bahkan saya waktu kuliah yang sudah hitungannya mengeksplorasi dunia yang bukan genre ceritanya bukan untuk remaja lagi, untuk transisi ke dewasa, di sana baru kelihatan banget untuk apa namanya cerita-cerita yang benar-benar kadang nggak bisa dimasukkan di TV karena Iya, memang iya. itu Setuju. kontroversi. Jadi mereka, tapi di Jepang bisa dipublikasi jadi manga atau apa bentuk lain lah yang setidaknya bukan TV series ya. Iya.
betul. Jadi itulah yang membuat saya tertarik daripada yang lainnya. Dulu apa itu namanya waktu kita masih kecil, saat 6, nah 6 itu kan kalau di desa itu kan rame, maksudnya rame itu rame satu pantaran teman-teman sebaya. Ya waktu teman-teman sebaya waktu hari Minggu semuanya itu tuh namanya masuk TV, masuk TV, lihat TV, nah Iya, lihat ya. TV diputar terus ya ikut ikutan. Wah dari situ suka pertama waktu itu kan yang paling suka Goku. Udah wes habis Dragon dari Ball. satu TV terus habis dari TV ya udah sampai SMA. Waktu SMA itu mulai berubah. Anime apa saja yang paling kamu sukai? Kalau diomong yang paling suka ini susah ya, karena berpindah-pindah ya, karena memang the best-nya itu beda-beda, kadang tergantung kita pertama kali nonton dan standar kita itu beda kan. Standarku ketika masih SMP, SMA beda sama yang sekarang kan. Standar untuk penilaian yang bagus yang bagaimana, yang tak sukai yang seperti apa. Tapi kalau overall sih sebenarnya saya setuju sama rating ya. Saya sebenarnya kalau diselaraskan masih bisa oke. Kalau mau dilihat sepertinya ada website namanya My Anime List. Di sana nanti ada, itu paling lengkap lah menurut saya. Untuk setiap anime yang ada dan ada setiap seasonnya di situ nanti ada ratingnya. Ya, saya rata-rata sudah sekitar hampir 100 top 100 ya. Kita top 100 itu sekitar 80 sampai 70 sampai 80 itu udah nonton biasanya. Saya enak rating soalnya. Jadi saya hampir setuju sama ratingnya mereka. Meskipun kadang ya ada yang beberapa yang memang berbeda pendapat, cuman rata-rata saya suka. Kalau diomong paling suka ya untuk di genre saya yang paling saya mengingat sampai sekarang itu Kode Geass kalau ada yang tahu, sama Steins Gate kalau ada yang tahu. Dua-duanya tuh karena mereka tipikalnya kompleks ya, ceritanya kompleks, strateginya juga main, dan ada unsur banyak di sana politik lah, ya yang deep ya. Jadi kayak rancangannya juga bagus sama plot twist-nya juga bagus. Jadi ya saya suka di situ untuk kategori yang masih saya ingat sampai sekarang. Tapi kalau diomong dari zaman saya dulu, zaman SMP atau SMA, yang paling saya sukai mungkin Naruto ya. Saya soalnya hitungannya besar kecil sama Naruto lah. Maksudnya mulai dari Naruto kecil sampai Naruto tamat kan ngikutin ya. Jadi meskipun kadang ya beberapa kali nonton. Berarti intinya untuk anime yang disukai oleh Fadil itu bisa berubah-ubah ya sesuai umur ya. Kalau dulu mungkin sukanya Naruto gitu kan. Terus sekarang kan sudah anaknya ya, Boruto itu mungkin kita nggak terlalu mengikuti ya. Meskipun bagi sebagian orang itu bagus, tapi bagi kita yang sudah mendewasa, yang mulai menuju dewasa ini terlihat kurang menarik gitu ya dari sebelumnya mungkin gitu. Kalau alur cerita anime yang sekarang yang masih ngikutin itu One Piece. Iya. Kenapa itu? Harusnya kenapa satu banyak misterinya. Jadi kita itu apa itu namanya? Jarang sih yang sama kayak apa itu namanya? Sama kayak logika. Jadi ada kalanya itu yang masuk akal, tapi ada kalanya yang tidak masuk akal. Dan terus sekarang itu artnya itu lagi hampir end. Jadi ya itu. Selanjutnya yuk kita ke pertanyaan keempat. Nah mungkin tokoh anime apa yang menjadi favorit kamu? Kalau saya pribadi main karakternya dari Code Geass ya. Itu karakternya unik dan karismanya cukup tinggi. Jadi dan apa ya? Kompleks ya. Saya tuh suka karakter yang dalam artian hampir kayak bisa dirilit dia dan itu tapi tetap cool kalau untuk cowok ya. Jadi cool tapi dia itu masih kerasa human ya, dan kayak deep banget lah.
Rasanya mereka punya karakter yang kuat di situ. Sekarang kayaknya kalau tokoh udah nggak terlalu sih. Ya, kan sekarang ya suka anime tapi itu kalau tokohnya kayaknya nggak ada udah. Terakhir itu kalau nggak salah tokoh anime yang disukai itu animenya Diamond no Ice. Nama karakternya Sawamura. Terakhir semester ya kuliah semester 2. Selanjutnya ini pertanyaan terakhir, yaitu, oh ya, apakah sampai saat ini Fadil masih nonton anime? Kalau iya, anime apa? Kalau enggak, kenapa? Kalau dibilang nonton sih kebiasaan dari zaman dulu yang masih dalam Ya. artian masih suka-sukanya banget. Kayak ada rutinitasnya sendiri, kadang itu ngecek Mas Ian. Kalau ada yang menarik, wah, pasti nonton ya. Apalagi kayak dari trending topik atau apa, itu saya nonton biasanya. Tapi kalau enggak, biasanya saya karena mungkin ada kesibukan tersendiri dan lain-lain sudah mengurangi memang untuk yang situ. Tapi saya pribadi untuk kalau yang saya masih terus terjun itu biasanya masih manga ya. Manga, manhwa, sekarang belum manga sih, sekarang ada manhwa juga. Antara itu masih kadang baca, tergantung juga. Karena kalau manga saya kalau nggak sukanya anime itu kadang kita harus duduk dan kudu nonton ya dengan Iya, temponya filmnya tanpa kita nggak ngapa-ngapain ya. Sedangkan iya, kalau manga atau apa itu kita bisa punya tempo sendiri untuk bacanya dan itu bisa kadang cepat, kadang lama. Jadi kayak enak kan. Sedangkan kalau anime kadang sudah malesnya saya di situ buang waktunya banyak. Sedangkan kita kadang kecepatan bacanya sudah berbeda. Nggak perlu basa-basi kadang. Saya nggak sukanya kan banyak basa-basi atau apa. Kalau di manga kan saya bisa nyepetin toh. Kalau iya, ada iya. terlalu banyak fillernya atau basa-basinya. Jadi kalau itu, tapi kalau untuk overall saya masih Masih ya? masih nonton. Hmm. Cuman itu Nggak, tadi. nggak sesering dulu mungkin ya? Karena Hmm. saya rata-rata ketika ada yang menarik pun di anime, ketika Mm-mm. saya nonton beberapa, terus saya tertarik, saya pindah ke manganya. Jadi Oh iya, akhirnya iya. animenya nggak nonton. Ya, kalau sekarang masih nonton anime. Animenya banyak. Pertama yang masih ongoing One Piece, Mahoka, Kingdom. Selanjutnya ini ada namanya setuju atau tidak setuju. Nah, ini nggak usah tegang, Oke. cuma dijawab setuju kenapa, kalau nggak setuju kenapa, gitu ya. Oke. Yang pertama, anime adalah kartun dua dimensi. Nggak setuju sih. Bisa dijelaskan? Kalau dulu mungkin setuju, Mm-mm. karena memang kalau 3D memang bukan anime dulu. Sekarang industri Ya. anime sudah mulai mengadaptasi semi 3D Oh iya, iya. ada yang 3D full ada, dan itu dari Jepang sendiri. Jadi kadang pun meskipun 2D, sekarang banyak animasi kayak ada contohnya robot dan lain-lain, itu tetap pakai 3D. Jadi nggak bisa diomongin kalau itu bukan anime, padahal itu seriesnya anime. Jadi saya sih setuju ya sekarang kalau bahwasannya memang bukan hanya tidak 2D. Jadi tidak setuju dengan pernyataannya Mas Hilmi ya yang bilang Oh iya, bahwasannya hanya 2D ya. iya, iya. Oke, oke. Oke. Alasannya? Alasannya ya emang 2 dimensi, nggak ada apa sih namanya volumenya. Selanjutnya yakni anime ini identik dengan Jepang. Setuju atau tidak setuju? Kalau dari istilah anime ya, kalau Ya. dari istilah anime ya dari Jepang. Mm-mm. Cuman kalau dia mau anime dari Jepang aja sekarang sudah tidak. Hmm. Beberapa dari industri studio-studio dari luar Jepang pun sudah mulai ngikutin mereka meskipun di-mix dengan gaya mereka sendiri dan nyebutnya sudah anime, bukan kartun luar atau dengan istilah yang bukan Jepang-Jepang. Bahkan studio luar pun pakai pengisi suaranya Jepang meskipun mereka studionya studio luar. Iya, iya. Mungkin karena mereka menargetkan pasarnya Jepang ya, jadi mereka bersaingnya sampai seperti itu untuk bersaing. Jadi sekarang sudah mulai tidak dari Jepang aja, bahwasanya anime juga sekarang banyak di luar Jepang. Saya setuju. Alasannya
Mm-mm. Kalau apa itu namanya, yang karakter itu yang berdimensi yang bukan dari Jepang itu biasanya disebut kartun biasanya. Tapi yang dari Jepang Oke. itu kayak penyebutan sendiri. Hmm. Gitu ya. Jadi kalau menurut Hanif, anime ini pengkhususan nama kartun dari Jepang, tapi kalau kartun itu lebih ke global gitu ya, mungkin ya. Nip. Nah, selanjutnya yaitu anime identik dengan hentai. Silakan setuju atau tidak setuju. Kalau hentai saya sih nggak setuju ya, karena memang bukan istilahnya bukan hentai ya. Maksudnya kalau Apa itu kalau istilahnya? dibilang kalau maksudnya kalau kita bilang berarti kalau anime identik dengan hentai berarti setiap anime kan juga ada hentainya, maksudnya disebut hentai ya. Iya. Cuman kalau kalau diomongin memang terkenal ada bumbu-bumbunya, memang iya. Anime Hmm. itu rata-rata sekitar menurut saya ya sekitar 70% Iya. ke atas tuh rata-rata pasti ada bumbu-bumbu fan service-nya lah. Hmm. Entah bumbu-bumbu apalah. Kalau contoh kayak anggap aja kayak film luar kan, paling enggak kan ya ada adegan-adegan yang dewasa sedikit-sedikit lah atau berapa atau apalah itu yang bisa membuat orang itu senang nontonnya. Jadi fan service lah namanya. Jadi identik identik dengan fan service ya, kalau disebut identik dengan hentai juga enggak. Cuman memang di beberapa kalangan ya, memang bukan jadi rahasia umum lagi. Kalau hentai itu dari Jepang dan itu bentuknya juga kayak anime kan. Ya, kalau ini enggak. Soalnya hentai itu kan termasuk genre. Nah, genre itu di anime banyak sih. Memang yang paling mendekati hentai juga ada, tapi juga Oke, gitu ya. Menurut Hadif, nggak itu coba genre aja, tapi nggak semuanya ada, gitu mungkin. Kemudian yang terakhir nih, tentang setuju tidak setuju, kamu adalah seorang otaku. Nah, di sini saya cari otaku ini penyuka anime sama komik, gitu. Sebenarnya kalau dari istilah otaku sendiri ya, Ya, otaku sendiri itu sebenarnya secara asli ya. Kalau iya. saya sempat tahu itu bahwa otaku itu adalah istilah dari Jepang untuk orang yang menggetuni sesuatu secara dalam. Anggapannya nerd ya kalau bahasa Inggris. Nerd, Nah, oke. jadi otaku itu sebenarnya nggak harus anime, tetap Hmm. bisa disebut otaku. Kamu suka motor misalnya, itu Hmm. kamu otaku motor. setuju. Alasannya? Misalnya kalau sekarang memang anime udah agak berkurang, tapi kalau baca komiknya masih, cuma komik yang dibaca sekarang lebih ke manual. Selanjutnya yaitu kita akan menebak judul anime. Jadi bukan tokohnya ya, itu. Jadi ini dari anime apa. Nah, tapi kalau mau menyebutkan tokohnya, Fadil juga nggak apa-apa ya. Tebak anime. Sudah tampil ya? Oke. Oke. Ini coba ditebak. Ini anime apa? Like really. Banyak sekali tuh kalau mulutnya kayak gitu ya. Oh, saya kurang tahu ini. Oke. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, jawabannya apa, Fadil? Gak tahu lah. Naruto. Iya, itu Astaga. gambarnya mulutnya Naruto ya. Jadi, Sejak kapan mulutnya Naruto kayak gitu ya? Oke, oke. oke, next. Nah, ini masih tahu ini. Pikir One Piece ya? Luffy kan? 10, 9, One 8, Piece, One Piece. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya apa, Fadil? Luffy One Piece. Iya nggak sih? Luffy One Piece. Oke. Iya, Oh ya, betul. bener. Iya, Astaga. iya, iya. Mending lah Oke, daripada Naruto tadi. oke. Kita next. Nah, ini pasti tahu ini. Ah,
Yang dagunya lancip-lancip. Siap. 10, Dragon 9, Ball. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Apa jawabannya? Dragon Ball. Dragon Ball ya? Ya Iya, kan? ini namanya Tapi kok Dragon campur? Piece. Jadi ini Dragon Ball, Naruto, One Piece. Dagunya cuma satu yang diliatin. Aduh. Iya. Boleh. Dragon Ball benar, Naruto benar, One Piece juga benar. Oke, next. Nah, ini pasti tahu ini. Oh. Kenapa kok nggak sekalian aja foto anunya aja, langitnya aja, biar ditebak langitnya, gitu aja sekalian. Ya, ini coba tebak anime apa? 10, 9, Ada 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Apa? Sword Art Online. Ya. Sword Art Online. Ya, Sword Art Online. Ya, itu salah ketik ya. Mohon maaf, awalnya ini. Ya. Oke. Betul, Sword Art Online. Oke, kita ke terakhir. Oke. Semoga bisa menjawab. Oh, gampang ini. Gak pasti nipu nih. Kok kecil banget masalahnya. Iya. Terus kebalik lagi. Kebalik nggak sih itu? Enggak kebalik. Itu benar. Ya. Bener kan tapi? Iya, benar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, apa jawabannya? Doraemon. Ya, kita buka. Oke, ternyata One Punch Doraemon. Kacau. Oke. Iya. Gimana tadi? Luar biasa sekali ya. Aduh, saya ternyata masih kurang wibu ya. Kurang mengerti anime seperti saya. Mesti dalami lagi. Nah, nih. Ini mulutnya siapa nih? Tidak tahu. Tidak tahu lah, minimal itu kalau gambar minimal mata, mulut, tip. Kartun anime Jepang. Masa Uzumaki Naruto? Naruto Shippuden. Nah, itu gimana? Mau ditahan? 5, 4, 3, 2, 1. Apa? Masa Naruto Shippuden? Iya, Naruto ya. Naruto Iya. nih. Oke, kita lihat. Aduh. Iya, betul. Cluenya loh. Ada cluenya. Kalau ada cluenya lumayan bisa nebak kalau ada clue. Iya tadi itu. Terlalu mind blowing mungkin ya clue-nya ya. Kan dia Hokage ke-7 ya. Iya. Ini pasti tahu ini. Ini One Piece ini. Ya, 5, 4, 3, 2, 1. One Piece. Ya. Iya, betul. Ya, yang ketiga. Nah, ini pasti tahu ini ada siku apa? Dagu lancip, terus kerahnya biru dongker. Dragon Ball. Nama tokonya siapa? Vegeta kalau nggak salah. Vegeta apa Goku ya? Iya. Ya ternyata ada semua. Dragon Ball, Naruto, One Piece. Oke. Ini. Sao ya? Iya, Sao betul. Yang terakhir. Yakin Doraemon?
gitu kayaknya. Oke. Iya, ternyata saya One Punch tahu. Doraemon. Oke, mungkin sebelum kita tutup, pertanyaan pamungkasnya adalah harapan Fadil untuk para animator-animator di Indonesia yang saat ini sedang meniti karir atau yang sedang berkembang itu apa gitu. dan lain. Bahwasanya saya harapannya bukan ke animatornya tetapi ke pemerintah sebenarnya. Bahwasanya harapan saya bahwa Indonesia secara umum itu bisa menerima dan mensupport lah yaitu animator-animator, animasi-animasi buatan Indonesia. Nah, memang saya lihat ya memang dalam artian masih belum menjamur ya, masih kurang perhatian juga dalam artian itu tadi karena memang banyak sekali animator-animator itu tadi yang akhirnya lari keluar karena memang di Indonesia ini sangat susah untuk mencari uang dari animasi-animasi yang ada dan mereka struggle untuk mengembangkan itu di Indonesia. Ya harapannya memang semoga saja bisa sih karena memang itu bisa membudidayakan sumber daya manusia dari Indonesia sendiri yang punya potensi-potensi dan punya kemampuan di bidang itu untuk lebih baik lagi nanti. Menurut saya sih minimal apa itu namanya kalau emang ingin membuat akun fokus itu temanya jelas, mau fiksi kah, mau fiktif kah, atau mau itu kalau mau sejarah, kalau mau komedi ya komedi, kalau apa itu namanya kan yang Seperti Jarwo itu kan ke komedi tapi ada kayak apa tuh kayak ada hikmahnya, ada yang bisa dipetik lah. Seperti Jarwo sebenarnya juga bagus, cuma gerakannya yang buat di Indonesia itu kaku. Kalau ibaratnya gimana ya, biasanya singkatnya gini, kalau misalkan Anda apa itu namanya kebiasaan internet yang cepat, tiba-tiba pakai internet yang lambat, pasti rasanya juga nggak enak. Nah, jadi udah kedoktrin kita tuh lihatnya yang bagus, terus lihat yang kualitasnya turun itu jadi ya agak jarang dulu. Itu sih kelemahannya cuman. Tiba saatnya kita di penutup podcast kali ini. Terima kasih teman-teman buat yang udah nonton podcast ini sampai habis. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah-salah ucap dari kami. Semoga podcast kali ini bermanfaat ya pastinya. Oke, terima kasih teman-teman. Bye-bye. Bye-bye.